حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yujhala 'alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku hafizakumullah, mudah-mudahan Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat terbaik, hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan sebagaimana tema pagi hari ini. Masihkah ada pahala dari amal soleh yang kita kerjakan? Ini sebenarnya bahan evaluasi, Pak, terkait dengan puasa kita Ramadan yang lalu. Hari ini tanggal 8 kalau tidak salah ya, tanggal 8 Zulqa'dah. Artinya kalau Syawal kemarin itu jumlah harinya 29, sudah 37 hari, Pak, kita meninggalkan Ramadan. Ada dua pertanyaan sebagai bahan evaluasi diri, muhasabah diri. Apakah semua amal soleh kemarin itu 37 hari yang lalu itu selama Ramadan itu diterima sama Allah? Puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, bangun malam kita, sahur kita, kebersamaan kita dengan keluarga, semua amal soleh itu diterima apa tidak? Kita jawab insya Allah keterima, gitu ya. Kita harus yakin, Pak. Pertanyaan yang kedua ini, kalau keterima, berarti dapat pahala kan? Kan keterima, Pak, makbul. Berarti dapat pahala. Pertanyaannya, apakah pahala-pahala itu puasa, siang, qiyam, tarawih kita, salat malam kita, iktikaf kita, iltimas nyari al-qadar kita, sedekah kita, tilawah kita, itu masih ada, Pak, pahalanya sampai sekarang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini coba kita back to Quran. Kita coba kembali ke Al-Quran, Pak. Sebagaimana kajian kita pada pagi hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini familiar sebenarnya. Familiarnya itu di awalnya, Pak. Kalimat awalnya itu familiar. Ali Imran 185. Dan kenapa familiar? Sering kalau ada orang kematian mesti kalau ada yang sambutan yang dibaca ya ayat ini. Tapi yang dibaca awal-awal saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu saja kan familiar kan. Bapak hafal tuh. Jadi kalau sambutan kematian yang dibaca itu biasanya. Bahwa semua akan mati. It's okay, no problem. Tapi sebenarnya ayat itu utuh, satu ayat itu bagus sebenarnya kalau diperjelas.
Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu lengkapnya ayatnya itu. Mari kita coba Pak, sebagai bahan kajian evaluasi kita. Apakah pahala-pahala kita udah masih ada maksud saya? Keterima insya Allah. Tapi masih ada enggak setelah diterima itu terus masih ada enggak sampai sekarang? Pahala puasa kita yang kemarin itu masih ada. Atau kalau kita tarik Pak, pahala puasa setahun yang lalu masih ada enggak? Atau kalau kita tarik lagi ini, pahala puasanya. Atau yang orang yang pernah berhaji, haji 10 tahun yang lalu. Kisi ono ora haji ini. Ya nek nang jeneng ya ono Pak. Itu kan. Tapi apakah pahalanya haji 10 tahun yang lalu itu masih ada apa tidak? Nah, back to Quran Pak. Coba kita kembali itu ke Al-Quran. Saya bagi menjadi tiga kalimat di ayat ini yang ingin saya bahas. Yang pertama kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang merasakan jiwa hidup pasti akan merasakan kematian. Suge mati Pak. Melarat ya iso mati. Presiden bisa mati. Rakyat jelata juga bisa mati. Ustadz juga bisa mati Pak. Jamaah ya iso mati. Kabeh iso mati Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman saya lebih senang menerjemahkan za'iqah itu mencicipi Pak. Jadi kullu nafsin setiap yang berjiwa pasti bisa mencicipi kematian. Saya ingin tanya, mencicipi itu banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau kita mencicipi makanan, sedikit kan. Saat mencicipi makanan ternyata cicipannya itu enak, apa yang terjadi Pak? Lanjut, makan. Kan begitu kan? Lanjut, makan. Kalau mencicipi makanan pertama itu gak enak, apa? Nggak mau lanjut Pak. Seperti itu kematian. Kematian itu perjalanan panjang loh Pak, Ibu. Bukan perjalanan pendek, panjang. Dan awal kematian itu yang disebut dengan apa? Sakratul maut. Nah di sakratul maut itu diincipi. Nek wong soleh Pak. Pas waktu sakratul maut itu dia melihat surga yang akan dia tempatin. Maka dia minta, ya saya cepat begitu. Itulah kenapa sunnahnya memakamkan itu nggak boleh lama-lama, disunahkan. Karena nek jenazah iku soleh Pak. Wah iku kepingin cepat. Beda nek jenazahnya toleh Pak. Artinya gak soleh gitu. Itu gak mau. Bahkan minta ditunda. Bapak bisa cek nanti surat, ada beberapa ayat Al-Quran ya, di antaranya surat Al-Munafikun ayat terakhir itu 9, 10, 11 tuh. Ketika kematian itu datang pada seseorang, terus setelah tahu bahwa dia akan diazab sama Allah. Jadi dalam Sahih Bukhari itu disebut tuh, bahwa orang kalau mati itu dikasih tahu Pak, kamu di sini, kamu di sini. Kalau dia di surga, dia seneng nih. Ya lanjutin malaikat gitu Pak. Tapi kalau ditunjukin itu di neraka Pak, di setrika Pak, waduh, dia takut. Dan dia nggak mau lanjut. Bahkan dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Di Al-Munafikun ayat 9, 10, 11. Itu minta ditunda ya. Supaya apa? Bisa bayar zakat. Bisa bayar zakat. Kata Ibnu Abbas itu termasuk haji. Jadi wong duit gak didaftarno Pak. Tahun meneh ono duit gak didaftarno. Padahal kebutuhan yang lain sudah terpenuhi. Itu pas waktu mati Pak. Itu minta ditunda itu nanti kematiannya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa as-sadaqah itu artinya apa? Aku tak daftar haji. As-sadaqah itu ada dua makna. Yaitu pertama adalah zakat. Yang kedua adalah sedekah fisabilillah. Yang tertinggi adalah haji. Karena haji itu termasuk infak fisabilillah Pak. Kayak jihad begitu. Wow, minta ditunda setelah tahu incipannya gak enak, minta ditunda. Itu saudara, itu yang dimaksud kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjutan ayat ini nih yang luar biasa Pak. Apa kata Allah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya disempurnakan pahala kalian. Disempurnakan pahala kalian itu nanti di hari kiamat.
Berarti hidup di dunia pahalanya Pak? Ya nggak tahu. Kita tadi sholat subuh toh berjamaah dapat pahala berapa derajat? 27 derajat Pak. 27 derajat itu kalau satu kali pahala itu 10 Pak. Kali 27 derajat itu 270. Itu hitung-hitungan kita. Kayak misalnya Pak, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Falahul hasanah. Maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu 10 kali lipat. Ulam akul alif lam mim. Saya tidak berkata satu huruf itu apa? Alif, lam, mim itu satu huruf harfun. Tapi satu alif harfun, lam harfun, mim. Artinya apa? Itu benar-benar detail gitu Rasulullah ngasih pahala itu kan. Lewat Allah ngasih pahala lewat Nabi itu. Tapi kalau kita misalnya khatam Al-Quran itu berapa juta huruf itu Pak? Berapa juta huruf. Dan itu kali 10 udah berapa itu? Berapa miliar yang kita dapat? Cuman kita nggak tahu apakah kalau kita dapat terus masih ada apa orangnya. Kayak gini loh Pak, contohnya aja. Bapak perlu diketahui ya, Bapak Ibu ya, perlu diketahui bahwa yang namanya di ajaran Islam itu ada ibadah yang pahalanya itu membersihkan dosa semuanya Pak. Saking bersihnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu yang saya pernah kaji ada 3 itu. Pertama adalah haji, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah sabar. Haji, contoh haji Pak. Apa kata Rasulullah? Man hajjal baita aw i'tamara. Man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk raja'ah kayaumin waladathu ummu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berhaji ke Baitullah falam yafsuk falam yarfus, tidak berkata kotor, walam yafsuk, tidak berbuat maksiat selama haji Pak. Raja'ah, dia akan balik pulang dari haji itu bersih dosa-dosanya. Kayaumin waladathum ummu. Bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih. Iku catatane Pak. Nek mari haji, pas mari tahallul, mati Pak. Baru. Seperti bayi yang baru dilahirkan bersih mlebu surga Pak. Nek sik mari haji, sik muter-muter dhisik. Sik nang pasar kayak Kakia, tahu Kakia? Kakia itu kayak pasar turinya ya Arab Saudi dulu Pak, yang lagi viral. Mari haji si foto-foto selfie golek spot eskalator sing viral. Mari haji kok tukaran ambek bojone nang kamar Pak. Yo mbo maneh. Itu loh Pak. Makanya itu yang dimaksud oleh Al-Qur'an tadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi bersih orang yang haji itu Pak bersih. Iku nek tahallul awal, tahallul sani, pulang dari Mina, terus kepleset Pak, seketabrak bis burine. Nah iku siji mana itu Pak? Itu bisa jadi roja'a kayaumin waladathu ummu. Pulang haji Pak, maksudnya pulang dari haji kan saat itu pulangnya di situ tuh. Itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Sama, ada hadis juga yang menyatakan man somahu tentang puasa Pak Ramadan. Man somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kama waladathu ummu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutinya dengan tarawih Pak. Boleh tarawihnya ya. Atas dasar iman dan mengharap ridha Allah. Apa kata Rasulullah? Dia bersih kharaja min dzunubihi. Dia keluar tuh, dosa-dosanya keluar. Bersih kayak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Lagi-lagi catatannya Pak, pas waktu buka terakhir, mari dungo, mangan kurma keselak isine. Terus mati, lah itu Pak. Itu baru, kayak bayi yang baru lahir, langsung masuk surga. Lah nek mari buka terakhir urip sampai saiki awake dhewe Pak. Kan masih hidup kita ini sampai sekarang. Terus saya ingin tanya, emang dari mulai buku terakhir sampai sekarang kita nggak berbuat dosa? Pak, medeni loh Pak.
sampai Nabi itu menyatakan, ada satu dosa yang bisa menghapus semua amal soleh kita, Pak. Ada satu dosa yang bisa menghapus semua pahala kita itu. Innal hasada ya'kulul hasanat. Kata Rasulullah. Satu kali hasud. Hasud itu apa? Iri, dengki, ya. Ambil tonggo, ambil dulur. Masya Allah. Ya'kulul hasanat. Itu menghabiskan semua pahala-pahala kita. Makanya saya juga heran. Kenapa Idul Fitri itu disebut hari kemenangan dua? Menang teko sopo ngono lho, Pak. Wong kita semua tahu jin setan itu kan diikat, setan ya maksud saya, itu diikat di bulan Ramadan. Saya ingin tanya, terus kapan dicul tuh? Diculnya kapan, Pak? Pas buka terakhir tuh. Buka terakhir malam takbiran. Setan-setannya udah dilepas sama Allah. Terus Huna Wedi ngomong apa? Inilah hari kemenangan. Diguyu Pak setan. Menang to kondi. Wong aku setas ujul. Pertandingan gurung mulai, Pak. Makanya Pak, perhatikan Pak. Ini gara-gara kita terlena gitu loh, Pak. Kemarin ya, Idul Fitri kemarin di Surabaya, Pak. Masjid legend, masjid terkenal, Pak. Di Surabaya. Khotibnya lagi lagi khutbah Idul Fitri. Jamaah itu tukaran. Ada ibu-ibu yang ngevideo terus diupload viral tuh, Pak. Jamaah itu sampai masuk TV barang itu kan ya. Jamaah itu kan, ya Allah, ngelus doda wede, Pak. Wis gak usah ado-ado, Pak, nunggu 37 dino. Riyoyoan wis tukaran. Riyoyoan wis bengkeran. Ada suami istri, Pak, mudik ke Jakarta ke arah timur. Ya mungkin bisa ke Madiun, bisa pokoknya Jawa Timur, Pak. Nyampe di desanya bojone takok sing lanang. Mah iku digowo kan duit sing kabeh didum THR-an tonggo-tonggo sampai keponakan. Duit nyar-nyar lho, Pak. Ternyata duit yang ketinggalan di omah Jakarta. Ngamuk bojone. Sing bojo wedok diamuk ya gak gelem wong ngomongin ngene. Aku ngurusi akeh. Toko belonjoan, toko packing, toko bekal sing kabeh digawa gawe nang desa. Masa sampean nggawa duit sakmono gak iso. Wah wis tukaran. Akhir gak sopan-sopan malam lebaran lho, Pak. Sampai riyoyoan, Pak. Itu gak sungkem-sungkeman. Akhirnya biasa open house ditutup. Oh my God, anak duit. Loh itu kan itu satu hari loh, Pak. Wis tebal awake dhewe. Jadi Allah tuh luar biasa ngingetin kita wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi pahala kita itu belum tahu. Sekarang kita alhamdulillah sama Allah dikasih umur ya sampai hari ini loh, Pak. Tapi apakah pahala-pahala kita masih ada itu? Itu yang harus kita introspeksi diri gitu loh. Makanya kemenangan itu versi Al-Qur'an lanjutin ayatnya apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke surga atau dimasukkan ke surga, faqad faz. Itulah menang. Jadi kemenangan itu bukan di dunia, Pak. Kemenangan nanti di mana? Surga. Jadi kalau kita sudah berada di surga, itu menang. Kalau di dunia, Pak, ya mungkin menang, besok tanding mana ya toh. Ya kayak kemarin itu, timnas kita awalnya menang terus akhirnya apa? Kalah. Kan begitu sudah biasa selama hidup di dia begitu. Kemenangan finally wa innama tuwaffawna ujurakum yaitu yaumal qiyamah nanti di hari kiamat. Jadi dari sini Bapak-bapak, mari kita ngerenung apakah pahala kita si ono apa ora kan gitu. Dan kita berharap masih ada kan Pak ya. Pertanyaannya gimana caranya pahala-pahala itu, pahala puasa kita, pahala tarawih kita yang 37 hari yang lalu kita tinggal dulu Pak. Itu masih ada sampai sekarang. Bahkan kalau bisa pahala-pahala puasa kita yang sudah bertahun-tahun yang lalu itu sampai saiki ono Pak, ikut digabung dengan pahala itu masih ada dan kita menghadap kepada Allah masih membawa pahala balik. Gimana caranya?
Ada tips Pak, ada tips yang bisa coba kita praktekkan. Dan ini yang dipraktekkan oleh salafus saleh. Supaya melanggengkan pahala-pahala yang sudah kita dapat dari Allah Rabbul Alamin. Nggak ke-delete Pak, nggak kehapus. Ada 3. Yang pertama, saling berdoa Pak. Itu penting. Makanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, itu selesai Ramadan, itu selalu kalau ketemu teman, ketemu saudara, ketemu kerabat, itu mesti apa? Ngomongnya, taqabbalallahu minni wa minka. Itu kalau lafadznya begitu, terus berubah menjadi taqabbalallahu minna wa minkum. Itu artinya apa itu? Bahasane wong Al-Falah lah ngomong ini, muga-muga posomu keterima ya, itu. Nek ketemu tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga tarawih kita keterima ya. Gitu loh Pak. Dan Bapak tahu nggak, menurut riwayat Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, sahabat-sahabat dan semua setelah sahabat yaitu tabi'in, tabi'in, salafus soleh, itu berdoa seperti itu setiap ketemu temannya, itu selama 6 bulan Pak setelah Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan apa? Coba dihitung. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan Maulid. Itu selalu kalau ketemu ngomongnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena saking khawatirnya Pak, amalan pahala itu hangus gitu loh. Hangus bukan karena Allah, tapi hangus karena perilaku kita yang sekian hari, mungkin sekian tahun setelah kita beramal soleh itu ternyata ada dosa yang bisa menghapus itu. Nah, supaya gak kehapus Pak. Mungkin di-delete, tapi gara-gara doa itu ya sama Allah udah dimunculkan lagi, dilanggengkan lagi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, biasakan kita baca apa? Taqabbalallahu minna minkum. Nek ketemu wong. Minal aidin wal faizin. Gak ada masalah itu. No problem. Itu kan juga doa ya. Minal aidin wal faizin. Itu kalau di Indonesia kayak begitu ya. Minal aidin wal faizin. Kalau yang di ulama salaf itu ya taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya mudah-mudahan pahala kita diterima sama Allah. Itu Pak, tidak dihilangkan. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua apa? Yang kedua, kita ini kan manusia biasa. Yang pasti berbuat apa? Dosa. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya apa kita bersih Pak? Tidak berbuat dosa. Berbuat dosa Pak. Dari umrah ke umrah berikutnya, apa kita nggak berbuat dosa? Dosa. Tapi ayo Pak. Kalau berdosa, Ali Imran 135 ya. Kalau berdosa apa yang kita kerjakan? Walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada 3 yang harus kita kerjakan kalau kita dosa, Pak, berbuat dosa. 1 apa? Ingat bahwa itu dosa. Jangan menganggap itu gak dosa, benar loh, Pak. Oh, gak apa-apa, halal. Sampai sekarang ini kita lagi dikenai fitnah akhir zaman ya. Ada seorang yang katanya ustadz tapi berbuat sodomi dengan apa? Santrinya. Terus ketika santrinya tanya, ikan berdosa, terus ngomongnya apa? Nggak apa-apa, ini juga pernah, ini dosa kecil gitu. Jadi ngomong nggak apa-apa itu Pak, itu berarti dia nggak sadar gitu. Mungkin kenapa di Ali Imran 135 itu kita harus ngomong apa dulu? Zakarullah, ingat itu adalah haram. Nek wis eling iku nek haram, nek gak oleh. Langsung apa? Fastaghfiru, istighfar, astagfirullah. Nek wis mari istighfar Pak, apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Berazam Pak untuk tidak mengulangi mana. Oh, no. Tapi menene ngulangi mana ya Pak Ustaz? Ya ngomong astagfirullah ya Allah, kok iso aku ngulangi mana ya? Ngono lho Pak. Oh jeneng menungso Pak. Ya betul Pak ya, manusia Pak, kepleset. Biasanya dosa sing ngulang-ulang itu menyangkut syahwat. Biasanya Pak. Menyangkut apa? Itu dosa yang biasanya sering berulang. Itu menyangkut syahwat. Selama magnet dari syahwat itu ada di dekatnya Pak, dia nggak akan pernah berhenti itu. Apa? Syahwat, 1 syahwat wanita, yang kedua syahwat harta.
Dua ini, Pak. Makanya kenapa di dua item ini, di dua variabel ini, Allah ngelarangnya bukan jangan kau lakukan, bukan begitu, tapi jangan kau dekati. Seperti misalnya perempuan zina tuh Pak ya. Kan Allah tidak berkata la taf'alu zina, jangan kau kerjakan zina. Allah nggak ngomong gitu. Tapi Allah ngomong apa? La taqrabu zina. Deket aja jangan. Kenapa? Karena deket pasti ketarik, Pak. Syahwat yang ngono. Sama dengan urusan duit juga begitu. La taqrabu malal yatim, jangan kau deket-deketin itu harta anak yatim. Karena uang tuh nek deket, Pak. Pingin buniati ngutang, buniati titi Aisyah tak cukup. Saya ngono loh, Pak. Bodoh ambil wong wedok, Pak. Maksud saya kalau sama lawan jenis itu, Pak. Itu ya misalnya gendaan. Mari ngono tobat. Tapi si WA, ya siji, Pak, ya ketemu mana. Ya nek iso ya di-delete kabeh itu, di-delete kabeh. Supaya apa? Enggak ngulang maneh, ngono lho. Itu Saudara. Tapi umpamane ngono iku ya wis berusaha Pak ya untuk tidak dekat-dekat. Ketemu nang pasar. Ketemu nang mall. Misalnya loh Pak ya. C, apa namanya? CBL apa? CLBK Pak. Akhirnya CLBK Pak. Ya istighfar lah. Gitu loh. Selama hayat masih dikandung badan, Allah akan terus menerima taubat. Itu yang harus kita pahami Pak. Jangan mematikan semangat orang untuk bertobat Pak. Jangan. Selama hayat masih dikandung. Nah, sekali kita berbuat dosa nih, itu kan langsung dihapus sama Allah itu. Pahala yang lalu itu Pak. Karena dosa kita. Itu innal hasada ya'khulul hasanat. Itu salah satu dalilnya. Satu kali hasud bisa menghapus apa? Semua pahala. Tapi gara-gara kita sadar. Ya Allah, aku ngerasa nih. Astagfirullahaladzim. Gitu loh Pak. Langsung itu saya dimunculkan lagi. Begitu tuh Pak. Itu yang namanya taubat itu luar biasa Pak. Itu yang namanya istighfar itu luar biasa. Ayo Pak, yang kedua supaya apa tadi? Supaya pahala kita tetap eksis langgeng nih Pak. Semua pahala, apakah puasa yang lalu atau puasa 2 tahun yang lalu, supaya tetap langgeng dan wafariha bisaumihi, kita ini membanggakan di hadapan Allah. Ayo Pak, ini yang kedua ini apa? Nek ngelakoni dosa cepet-cepet apa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Dan ojo ngulang maneh. Yang ketiga apa Pak? Buat kecewa setan Pak. Yang ketiga buat kecewa setan. Jadi yang pertama tadi doa. Terus yang kedua, kalau berdosa cepatlah bertobat. Supaya amalan kita nggak hilang loh Pak. Terus yang ketiga apa? Buat kecewa setan. Emang setan itu punya kegemaran, ya. Dan kita punya program utama. Dan kita buat program utama setan itu gagal total. Sehingga setan itu kecewa. Apa program utamanya setan? Bapak bisa baca Ali Imran 53. Surat apa? Ali Imran 53. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innas syaitana yanzaghu bainahum. Innas syaitana kana lil insan aduwwan mubina. Apa kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Ali Imran ayat berapa tadi? 53. Katakan wahai hamba-hambaku, berkatalah yang terbaik. Ayo ngomong saya ngapi, Pak. Jangan ngomong yang mangkal nawong, Pak. Jangan ngomong yang memunculkan kebencian. Kenapa? Innas syaitan. Perhatikan bapak-bapak. Innas syaitan yanzaghu bainahum. Karena setan itu paling senang memunculkan rasa kebencian di antara manusia, Pak. Senang memunculkan permusuhan di antara manusia, Pak. Setan itu begitu. Setan itu, Pak ya, ngapunten Pak ya. Itu mesti ada rapat, Pak. Dengan raja mereka, iblis, dalam sebuah riwayat. Itu yang laporan banyak itu. Saya berhasil membuat orang mabok. Mabok apa? Mabok pil, mabok narkoba. Saya berhasil buat orang mabok. Mabok apa? Mabok minuman keras. Good. Begitu tuh Pak. Bagus. Saya berhasil membuat orang bermain ribawi. Good, bagus. Saya berhasil membuat orang terjebak dengan perjudian online. Good, bagus. Begitu tuh Pak. Setan, iblis ngomong. Tapi ketika ada yang ngomong, saya berhasil membuat suami dan istri itu berpisah. Dipanggil tuh sama sama iblis. Sini. Dikasih hadiah, Pak. Lakukan itu.
Karena memang yang paling disenengin itu adalah ketidakrukunan, Pak. Dan itu dimulai dari keluarga. Suami gak rukun ambil bojone, ya, ambil pasangannya. Kemudian anak juga gak rukun, Pak. Itu, Pak. Gara-gara warisan kan bengkerengan itu kan. Itu setan. Terus antar tetangga juga begitu, Pak. Yang tadi saya cerita di Masjid Legend di Surabaya, ya. Akhirnya koncoan itu ya tengkar, padahal di waktu itu masih dengarkan apa? Khutbah Idul Fitri. Bayangin itu, setan itu seperti itu. Maka ayo buat gagal program itu. Nah, caranya gimana buat gagal program itu? Tebarkan pada pribadi kita minta maaf dan memaafkan. Orang kalau sudah minta maaf atas kesalahannya, Pak, setan kecewa. Lebih kecewa lagi yang dimintai maaf, memaafkan. Karena ketika sudah minta maaf dan memaafkan, kan rukun, Pak. Itu yang membuat setan gagal total. Itulah kenapa tradisi di Indonesia saja, Pak. Di luar gak ono, Pak. Itu mesti nek riyoyon ono apa? Halal bihalal, mohon maaf lahir batin. Itu tradisi, ya, tradisi. Tradisi. Ya mestinya kalau secara syariat, Pak, nek duit salah langsung, ojo ngenteni halal bihalal kan begitu. Jadi kalau halal bihalal itu tradisi aja, Pak, formalitas. Yang terpenting apa? Ini buat kecewa setan. Caranya apa? Kalau kita punya salah langsung minta maaf. Saya ingin tanya Bapak-bapak, meminta maaf sama memaafkan itu gampang di, Pak? Hah? Gampang? Gampang minta maaf, Pak. Benar, Pak. Karena itu kenapa di Al-Quran perintah bukan perintah meminta maaf. Bapak cari perintah di Al-Quran meminta maaf. Bahkan di hadis itu hanya sedikit perintah meminta maaf. Di Al-Quran malah nggak ada. Kenapa nggak diperintah meminta maaf? Karena nggak perlu diperintah kalau orang itu sudah merasa punya salah. Logika dan perasaannya pasti mendorong dia untuk meminta maaf. Kenapa? Mudah. Yang diperintah itu saya ngangel biasanya, saya ngangel. Kayak puasa ini angel apa Pak? Halo, Pak. Kemarin kita puasa itu sukarela atau terpaksa, Pak? Jenengan loh, Pak. Coba aja jujur tuh, Pak. Jenengan loh, panas-panas gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Bojo setas manten sak gurunge Ramadan seliweran nang ngarepe gawe dhewe siang-siang pakai you can see everything and anymore. Gak oleh didemek-demek gitu misalnya. Padahal halal tuh, Pak. Bojo kan soalnya itu. Itu tersiksa enggak, Pak? Halo. Manusiawi ya, benar. Manusiawi loh tersiksa loh, Pak. Berarti puasa kemarin terpaksa apa sukarela, Pak? Pak, saya ingin tanya. Bapak puasa Syakban puasa? Saulan maksudku. Sopo? Saulan, Sakban poso nang kene. Ha, sopo? Nggak ada, Pak. Hatta sing ngomongnya gak poso saulan, Pak. Kenapa? Kita nggak puasa padahal Nabi kan puasanya sebulan kan? Cuman dilat satu hari saja dengan Ramadan. Nabi itu paling banyak puasa Sakban, Pak. Sunnah itu Sakban. Kenapa? Kenapa kita nggak puasa Sakban, nggak ikut Nabi? Karena Nabi ngasih pilihan boleh nggak puasa. Karena ngake pilihan boleh gak puasa ya dhewe ya. Milih apa, Pak? Gak puasa. Saya ingin tanya, Ramadan ada pilihan gak? Boleh gak puasa? Hah? Ada gak pilihan? Boleh gak puasa, gak apa-apa. Boleh? Ada Ramadan gitu? Gak ada tuh pilihan. Karena gak ada berarti apa? Wajib, Pak. Berarti kita terpaksa wajib, Pak. Dan terpaksa wajib itu ikhlas loh, Pak. Jadi jangan dipikir sesuatu yang terpaksa itu negatif. Kalau yang maksa Allah dan kita nurutin, wah itu tinggi nilainya, Pak. Iya kan? Tinggi nilainya. Nah, termasuk sing angel iki apa? Memaafkan. Memaafkan tuh susah, Pak. Susah, Pak. Bahkan setan itu ngileni orang untuk seorang itu jangan memaafkan. Sekali orang itu memaafkan, Pak, selesai itu sudah. Setan kelenger tuh, Pak. Kenapa? Rukun, Pak. Kalau sudah memaafkan, ya wis gak apa-apa. Wah, rukun. Makanya di tanda-tanda ketakwaan itu di surat Al Imran 134 nya kan,
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri bertakwa itu ada orang yang bisa menahan amarah dan apa? Bisa memberi maaf saja. Dan yang lebih tinggi lagi apa, Pak? Selain memberi maaf. Saya ingin tanya, orang memaafkan itu bisa melupakan nggak? Ya, tak sepuro. Bisa ngelalekno, Pak? Nggak bisa. Boleh aku maafkan, tapi aku sik gurung iso lali dengan perlakuanmu kepada diriku. Ya Pak ya. Memaafkan tak harus apa namanya? Melupakan. Tak harus, Pak. Tapi kalau Bapak bisa memaafkan dan melupakan, wis. Itu yang disebut di dalam Al-Quran disebut as-safhu. Jadi ada al-afwa, as-safhu, al-maghfirah. Jadi yang paling tinggi itu as-safhu. Yang pertama itu al-maghfirah. Maghfirah itu ya memberikan ampunan. Ya wis, pakai ampunan. Tapi proses hukum lanjut. Itu Pak. Artinya maghfirah itu ya wis gak apa-apa. Gak tak sebar. Maghfirah itu artinya apa? Ditutup Pak. Kesalahanmu gak tak sebar nang dini. Wis sampai di sini. Itu namanya maghfirah Pak. Lebih tinggi lagi apa? Al-afu. Al-afu itu apa? Tarkul uquba alaihi. Meniadakan sanksi. Ya wis tak sepuro dan aku nggak nuntut. Itu jenenge memaafkan. Jadi ini di masyarakat sekarang itu terjadi kalau ada apa-apa, ya saya memaafkan, tapi hukum tetap. Nah, itu belum memaafkan, Pak. Yang namanya memaafkan itu apa? Meniadakan hukum. Itu masih apa? Maghfirah. Itu belum memaafkan. Masih paling rendah itu. Masih kadhiminal ghaid. Masih nahan amarah saja. Dengan tidak menyebarkan kesalahan. Itu Pak ya. Yang kedua tadi apa? Memaafkan. Memaafkan itu apa? Meniadakan sanksi. Yang lebih tinggi lagi apa? As-safhu. As-safhu itu apa? Legowo, Pak. Melupakan. Dan itu yang dilakukan. Bapak cek di surat An-Nur atau At-Taghabun ayat 16. Itu urut-urutan jelas itu. Maghfirah, maaf, sama as-safhu. Terus Abu Bakar juga ditegur sama Allah dengan wal ya'fu wal yasfahu. Mestinya Abu Bakar kau maafkan dia dan legowokan hatimu. Ini saya ngangel Pak, melegowokan. Tapi minimal kita bisa memaafkan, membuat setan apa? Kecewa. Begitu Pak. Di orang kalau sudah memaafkan Pak, Allah jatuh cinta. Bapak mau nggak? Allah jatuh cinta sama Bapak. Mau kan? Syaratnya cuma satu Pak. Maafkan orang yang menyakiti hati Bapak. Siap. Nek wong lanang siap Pak. Saya nggak siap mau wedok. Soalnya yang menyakiti siapa? Bojone dhewe kawin mana? Itu aja yang jadi masalah. Itu yang susah Pak. Itu yang susah. Makanya ayo Pak, minimal kita berusaha ya. Supaya amal soleh kita, pahala maksud saya, itu masih ada ya. Bahkan pahala Ramadan tahun yang lalu masih ada. 3 hal yang dilakukan, masih ingat tadi apa? Saling berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Terus yang kedua apa? Banyak cepat istighfar bertobat kalau kita berbuat salah dan dosa. Terus yang ketiga apa? Kecewakan setan dengan meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang yang menzalimi kita. Kalau itu bisa kita kerjakan, insya Allah nilai kita di sisi Allah tinggi dan Allah tidak akan pernah mendilit pahala-pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Ya, silakan. Jadi kalau misalnya Bapak kan dari Jumat ke Jumat berikutnya, itu kan. Dari Jumat ke Jumat berikutnya, antara Jumat itu kan kita berinteraksi, Pak. Bisa jadinya ngeloronin tonggo, bisa jadi menyinggung perasaan, bisa maksiat matanya. Nah itu bisa kehapus dengan Jumat berikutnya. Kalau kita Jumatan, gitu. Bisa kehapus dosa itu. Dosa-dosa itu kafarat. Nah menghapus dosa yang tapi pahalanya bisa juga tetap.
Makanya di antaranya tadi itu, Bapak-bapak yang saya katakan tadi, yang kedua tadi itu, ketika kita benar-benar berbuat dosa, cepat-cepat dihapus dengan apa? Istighfar. Nah, menghapus dosa itu yang paling mudah kan istighfar. Yang di atas itu apa? Dengan beramal soleh. Misalnya ya sholat Jumat. Bukan hanya dari Jumat ke Jumat. Di antara kita sholat 5 waktu itu, bainahuma kaffaratun. Di antaranya itu bisa menghapus. Dan menghapus dosa itu membuat tidak terdiletnya pahala-pahala kita. Itu masuk poin kedua. Masuk poin kedua. Yaitu cara kita untuk apa? Melanggengkan pahala yang kita sudah dapat. Dengan apa? Dengan cepat bertobat. Cara bertobat macam-macam. Pakai istighfar ya, mulut. Terus pakai amal soleh. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Termasuk ngapunten, kita dapat musibah itu juga kalau kita sabar ya, itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa dan melanggengkan pahala sebelumnya. Begitu, Pak. Iya, benar-benar. Jadi umrah itu bisa menghapus dosa yang dilakukan sejak umrah yang pertama. Itu bisa kehapus tuh. Itu keren ya, umrah. Kan itu jadi dalil dalam satu trip, dalam satu trip umrah berkali-kali, Pak. Hadis itu jadi dalil. Tapi itu perdebatan di kalangan imam mazhab sendiri, itu perdebatan, itu khilaf itu yang menurut saya nggak perlu diperuncing. Ya, mana aja yang yakin gitu. Begitu, wallahu alam. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan pahala kita diterima sama Allah, dan mudah-mudahan pahala puasa kita tetap ada. Bahkan bukan pahala yang kemarin, Pak, ya Ramadan-Ramadan yang lalu tetap ada, wafariya bi syaumihi, dan kita bisa membanggakan di hadapan Allah nanti kalau kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.